Bapak, Ibu, pernah merasa pusing tiba-tiba? Seperti kepala berputar, limbung saat berdiri, atau pandangan mendadak gelap? Sering kali kita berkata, "Ah, cuma masuk angin, wajar. Namanya juga sudah tua." Hati-hati, pada usia lanjut, pusing bukan keluhan sepele. Bisa jadi itu peringatan awal dari tubuh sebelum masalah kesehatan yang lebih serius terjadi. Sebelum kita lanjut, dukungan Bapak dan Ibu sangat berarti untuk channel Klinik Sifa. Silakan subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak lansia dan keluarga yang lebih waspada menjaga kesehatan. Semoga setiap kebaikan ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami banyak perubahan alami. Perubahan ini terjadi perlahan, seringkali tidak terasa, namun sangat berpengaruh pada kondisi kesehatan sehari-hari. Salah satu keluhan yang paling sering muncul pada usia lanjut adalah pusing. Banyak lansia menganggap pusing sebagai hal biasa. Sering terdengar ucapan seperti, "Sudah tua, wajar kalau pusing. Paling cuma kecapekan." Padahal, pusing pada lansia tidak selalu normal dan tidak boleh langsung dianggap sepele. Secara alami, fungsi organ tubuh memang mengalami penurunan. Pembuluh darah menjadi lebih kaku. Jantung tidak lagi memompa sekuat dulu. Dan kemampuan tubuh menjaga keseimbangan juga berkurang. Akibatnya, aliran darah ke otak bisa tidak stabil, terutama saat tubuh berubah posisi. Misalnya ketika bangun dari duduk atau tidur. Selain itu, sistem keseimbangan yang berada di telinga bagian dalam juga ikut melemah. Inilah sebabnya mengapa lansia sering merasa kepala berputar, tubuh terasa limbung, seolah ingin jatuh, pandangan sesaat menjadi gelap. Kondisi ini semakin sering terjadi jika lansia kurang minum air putih, telat makan, atau terlalu lama berdiri. Tubuh lansia lebih cepat mengalami penurunan tekanan darah dibandingkan usia muda. Tidak hanya itu, metabolisme tubuh yang melambat juga berperan besar. Pada usia lanjut, tubuh tidak secepat dulu dalam menyesuaikan kadar gula darah, tekanan darah, dan keseimbangan cairan. Akibatnya, sedikit saja terjadi perubahan, misalnya terlambat makan atau kelelahan, maka pusing mudah muncul. Obat-obatan juga menjadi faktor penting. Banyak lansia rutin mengonsumsi obat darah tinggi, obat jantung, obat diabetes, atau obat tidur. Jika dosis tidak tepat atau diminum tidak sesuai aturan, efek sampingnya bisa berupa pusing, lemas, bahkan hampir pingsan. Yang perlu diingat, Bapak dan Ibu, pusing adalah sinyal dari tubuh. Tubuh sedang memberi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang di dalam diri kita. Kadang ringan, namun kadang menjadi peringatan awal sebelum muncul masalah kesehatan yang lebih serius. Karena itu, memahami penyebab pusing pada usia lanjut adalah langkah awal yang sangat penting. Dengan memahami tubuh sendiri, lansia bisa lebih waspada, lebih hati-hati, dan tidak menyepelekan keluhan sekecil apapun. Ingatlah, menjaga kesehatan di usia lanjut bukan berarti takut berlebihan, tetapi peduli dan sayang pada diri sendiri agar tetap bisa menikmati hari tua dengan nyaman, aman, dan berkualitas. Jenis pusing yang perlu diwaspadai Bapak dan Ibu yang kami hormati, tidak semua pusing memiliki arti yang sama. Pada usia lanjut, pusing bisa menjadi keluhan ringan, tetapi bisa juga menjadi tanda awal masalah kesehatan yang serius. Oleh karena itu, sangat penting bagi lansia dan keluarga untuk mengenali jenis-jenis pusing agar tidak salah menganggapnya sebagai keluhan biasa. Secara umum, pusing pada lansia dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah pusing ringan sementara. Biasanya muncul saat bangun terlalu cepat dari duduk atau tidur. Kepala terasa melayang beberapa detik, lalu kembali normal. Kondisi ini sering berkaitan dengan perubahan tekanan darah yang mendadak
dan masih tergolong ringan selama tidak sering terjadi. Namun, Bapak dan Ibu perlu lebih waspada jika pusing datang berulang kali, berlangsung lama, atau terasa semakin berat dari hari ke hari. Ini bukan lagi pusing biasa, melainkan sinyal bahwa tubuh sedang mengalami gangguan yang tidak boleh diabaikan. Jenis pusing yang patut diwaspadai adalah pusing berputar atau sering disebut vertigo. Lansia akan merasa seolah-olah lingkungan di sekitarnya berputar meskipun tubuh dalam posisi diam. Vertigo sering disertai mual dan muntah. Keringat dingin tubuh terasa sangat lemah, sulit berjalan, atau berdiri. Vertigo bisa berasal dari gangguan telinga bagian dalam. Namun pada lansia juga bisa berkaitan dengan gangguan aliran darah ke otak. Selain itu, ada jenis pusing yang disertai pandangan kabur atau ganda. Kadang benda terlihat berbayang, sulit fokus, atau tiba-tiba gelap. Kondisi ini bisa menjadi tanda gangguan saraf, tekanan darah yang tidak stabil, atau masalah pada pembuluh darah otak. Jika dibiarkan, risikonya sangat berbahaya. Bapak dan Ibu juga perlu sangat waspada jika pusing muncul bersamaan dengan mulut terasa pelo atau bicara menjadi tidak jelas, wajah terasa mencong ke satu sisi tangan, atau kaki terasa lemah sebelah, sulit mengangkat lengan, atau berjalan lurus. Gejala ini bisa menjadi tanda awal stroke. Banyak kasus stroke pada lansia diawali hanya dengan keluhan pusing yang dianggap sepele, lalu ditunda penanganannya. Jenis pusing lain yang tidak boleh diabaikan adalah pusing yang disertai nyeri dada, jantung berdebar tidak teratur, atau sesak napas. Kondisi ini bisa berkaitan dengan masalah jantung. Ketika jantung tidak memompa darah dengan baik, pasokan oksigen ke otak berkurang, sehingga timbul rasa pusing. Ada pula pusing yang disertai keringat dingin, gemetar, dan rasa sangat lemas, terutama pada lansia penderita diabetes. Ini bisa menjadi tanda gula darah turun terlalu rendah. Jika tidak segera ditangani, lansia bisa kehilangan kesadaran. Bapak dan Ibu perlu mengingat satu hal penting. Pusing yang berbahaya biasanya tidak datang sendirian. Selalu ada gejala lain yang menyertainya, meskipun tampak ringan pada awalnya. Karena itu, jangan pernah ragu untuk mencatat kapan pusing muncul, berapa lama berlangsung, dan gejala apa saja yang menyertainya. Informasi ini sangat membantu dokter dalam menentukan penyebab dan penanganan yang tepat. Dengan mengenali jenis-jenis pusing yang perlu diwaspadai, lansia dan keluarga dapat bertindak lebih cepat, menghindari keterlambatan penanganan, dan melindungi diri dari risiko kesehatan yang lebih serius. Ingatlah, lebih baik waspada sejak dini daripada menyesal di kemudian hari. Penyakit serius di balik keluhan pusing pada lansia, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Pusing pada usia lanjut seringkali dianggap hanya akibat kelelahan atau faktor usia. Padahal, dalam banyak kasus, pusing adalah tanda awal dari penyakit serius yang sedang berkembang di dalam tubuh. Sayangnya, karena gejalanya tampak ringan, banyak lansia yang menunda pemeriksaan hingga kondisinya memburuk. Salah satu penyebab paling umum adalah tekanan darah tinggi maupun tekanan darah rendah. Pada lansia, tekanan darah bisa berubah-ubah dengan cepat. Saat tekanan darah terlalu tinggi, pembuluh darah otak bisa tertekan dan menimbulkan pusing berat. Sebaliknya, jika tekanan darah terlalu rendah, aliran darah ke otak tidak mencukupi, sehingga kepala terasa ringan, berkunang-kunang, bahkan hampir pingsan. Penyakit lain yang sering tersembunyi di balik keluhan pusing adalah stroke. Banyak orang mengira stroke selalu datang tiba-tiba dan langsung lumpuh. Padahal, pada lansia, stroke sering diawali dengan gejala ringan seperti pusing berulang, pandangan kabur, atau tubuh terasa tidak seimbang. Jika tanda-tanda awal ini diabaikan, risiko stroke berat akan semakin besar. Penyakit jantung juga memiliki hubungan erat dengan pusing.
jantung yang tidak berdetak teratur atau melemah, tidak mampu memompa darah dengan optimal ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Akibatnya, lansia sering merasa pusing, cepat lelah, dan napas pendek. Pada beberapa kasus, pusing menjadi tanda awal gangguan irama jantung yang berbahaya. Selain itu, diabetes yang tidak terkontrol juga sering menyebabkan pusing. Kadar gula darah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat memengaruhi fungsi otak. Lansia dengan diabetes sering mengalami pusing disertai keringat dingin, gemetar, lemas, dan pandangan kabur. Jika kondisi ini sering terjadi dan tidak ditangani, komplikasi serius bisa muncul. Gangguan lain yang tak kalah penting adalah penyumbatan pembuluh darah akibat kolesterol tinggi. Seiring bertambahnya usia, lemak mudah menumpuk di dinding pembuluh darah. Jika aliran darah ke otak terganggu, maka pusing akan sering muncul, terutama saat beraktivitas atau bangun dari posisi duduk. Masalah pada telinga bagian dalam juga dapat memicu pusing berat pada lansia. Telinga bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Gangguan pada bagian ini dapat menyebabkan vertigo hebat, rasa berputar, mual, hingga kesulitan berjalan. Jika tidak ditangani, risiko jatuh pada lansia akan meningkat. Yang perlu diingat, Bapak dan Ibu, penyakit-penyakit ini sering tidak menunjukkan gejala mencolok di awal. Pusing sering menjadi satu-satunya tanda yang muncul. Oleh karena itu, mengabaikan pusing sama saja dengan mengabaikan peringatan dari tubuh sendiri. Pemeriksaan kesehatan secara rutin sangat penting bagi lansia, terutama bagi yang memiliki riwayat darah tinggi, diabetes, kolesterol, atau penyakit jantung. Dengan pemeriksaan rutin, masalah kesehatan dapat diketahui lebih awal sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berbahaya. Ingatlah selalu, pusing bukan musuh, tetapi pesan dari tubuh. Pesan agar kita lebih peduli, lebih waspada, dan lebih menjaga diri dengan mengenali penyakit serius di balik keluhan pusing. Lansia dan keluarga dapat mengambil langkah yang tepat demi menjaga kesehatan dan kualitas hidup di usia senja. Kebiasaan sehari-hari yang tanpa disadari memicu pusing pada lansia Bapak dan Ibu yang kami hormati. Seringkali pusing pada usia lanjut bukan hanya disebabkan oleh penyakit, tetapi juga dipicu oleh kebiasaan sehari-hari yang tampak sepele. Kebiasaan ini dilakukan hampir setiap hari, sehingga tanpa disadari, perlahan-lahan memengaruhi keseimbangan tubuh dan memicu keluhan pusing yang berulang. Salah satu kebiasaan yang paling sering terjadi adalah bangun terlalu cepat dari posisi duduk atau tidur. Pada usia lanjut, tubuh membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan tekanan darah. Ketika Bapak atau Ibu langsung berdiri tanpa jeda, darah belum sempat mengalir dengan baik ke otak. Akibatnya, kepala terasa ringan, berkunang-kunang, bahkan bisa hampir jatuh. Kebiasaan ini sangat berbahaya karena meningkatkan risiko jatuh dan cedera. Kebiasaan berikutnya yang sering diabaikan adalah kurang minum air putih. Banyak lansia sengaja mengurangi minum karena takut sering buang air kecil atau merasa tidak haus. Padahal, tubuh lansia justru lebih cepat mengalami kekurangan cairan. Kurangnya cairan menyebabkan darah menjadi lebih kental. Aliran darah ke otak melambat, dan pusing pun mudah muncul, terutama di pagi hari atau saat cuaca panas. Selain itu, telat makan atau pola makan tidak teratur juga menjadi pemicu utama pusing. Saat tubuh kekurangan asupan energi, kadar gula darah bisa turun. Kondisi ini membuat lansia merasa lemas, gemetar, dan pusing mendadak. Banyak lansia yang menganggap ini hal biasa. Padahal, jika sering terjadi, tubuh sedang memberi tanda bahwa pola makan perlu diperbaiki. Penggunaan obat-obatan tanpa pengawasan yang tepat juga sering menjadi penyebab pusing. Lansia umumnya mengonsumsi beberapa jenis obat sekaligus, seperti obat darah tinggi, obat jantung,
obat diabetes, hingga obat tidur. Jika obat diminum tidak sesuai dosis, waktunya tidak tepat, atau dicampur dengan obat lain tanpa saran dokter, efek samping seperti pusing, mengantuk berat, dan tubuh terasa melayang bisa muncul. Kurang tidur dan kualitas tidur yang buruk juga berperan besar. Banyak lansia sulit tidur nyenyak di malam hari, sering terbangun, atau tidur terlalu larut. Kurang tidur membuat otak tidak mendapat waktu istirahat yang cukup. Akibatnya, keesokan harinya kepala terasa berat, konsentrasi menurun, dan pusing mudah datang meskipun aktivitas ringan. Stres dan beban pikiran juga tidak boleh dianggap remeh. Masalah keluarga, rasa kesepian, atau kekhawatiran berlebihan dapat memengaruhi kesehatan fisik lansia. Stres berkepanjangan menyebabkan ketegangan otot, gangguan tekanan darah, dan memicu pusing yang datang tiba-tiba. Banyak lansia tidak menyadari bahwa pikiran yang lelah bisa membuat tubuh ikut sakit. Kurangnya aktivitas fisik juga menjadi kebiasaan yang berbahaya. Terlalu sering duduk atau berbaring membuat sirkulasi darah tidak lancar. Otot melemah, keseimbangan menurun, dan tubuh menjadi mudah limbung saat bergerak. Padahal, aktivitas ringan seperti berjalan santai atau peregangan sangat membantu menjaga aliran darah dan keseimbangan tubuh. Bapak dan ibu juga perlu memperhatikan lingkungan sekitar. Ruangan yang pengap, terlalu panas, atau kurang ventilasi dapat menyebabkan kekurangan oksigen ringan yang memicu pusing. Begitu pula pencahayaan yang kurang baik dapat membuat mata cepat lelah dan kepala terasa tidak nyaman. Yang perlu diingat, kebiasaan-kebiasaan ini sering dilakukan tanpa niat buruk. Namun jika dibiarkan terus-menerus, dampaknya bisa serius. Pusing yang awalnya ringan bisa menjadi sering, semakin berat, dan akhirnya memengaruhi kualitas hidup. Dengan mengenali dan memperbaiki kebiasaan sehari-hari, lansia dapat mengurangi risiko pusing secara signifikan. Perubahan kecil yang dilakukan dengan konsisten akan memberikan manfaat besar bagi kesehatan di usia lanjut. Ingatlah, Bapak dan Ibu, menjaga kesehatan bukan tentang perubahan besar yang berat, tetapi tentang kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan kasih sayang pada diri sendiri. Cara aman mengurangi risiko, pusing, dan menjaga kesehatan lansia, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Setelah memahami berbagai penyebab dan risiko di balik keluhan pusing, kini saatnya kita membahas hal yang paling penting, yaitu bagaimana cara mengurangi risiko pusing dan menjaga kesehatan di usia lanjut dengan aman dan bijak. Kabar baiknya, banyak langkah sederhana yang bisa dilakukan di rumah tanpa harus merasa terbebani. Langkah pertama yang paling penting adalah mengubah cara bergerak. Pada usia lanjut, tubuh membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Saat bangun dari tidur, jangan langsung berdiri. Duduklah terlebih dahulu selama beberapa menit, tarik napas perlahan, baru kemudian berdiri pelan-pelan. Kebiasaan sederhana ini sangat efektif mencegah pusing mendadak dan mengurangi risiko jatuh. Langkah berikutnya adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Bapak dan Ibu dianjurkan minum air putih secara teratur, meskipun tidak merasa haus. Kekurangan cairan seringkali menjadi penyebab pusing yang tidak disadari. Minumlah sedikit demi sedikit, tetapi sering, terutama di pagi hari dan saat cuaca panas. Air putih membantu melancarkan aliran darah ke otak dan menjaga tubuh tetap seimbang. Pola makan yang teratur juga memegang peranan besar. Jangan membiasakan diri menunda makan. Usahakan makan 3 kali sehari dengan porsi seimbang, disertai camilan sehat bila perlu. Pilih makanan yang mengandung karbohidrat, protein, sayur, dan buah. Pola makan yang baik membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, sehingga tubuh tidak mudah lemas dan pusing. Bagi lansia yang memiliki penyakit tertentu seperti darah tinggi, diabetes, atau jantung,
Kepatuhan terhadap pengobatan sangatlah penting. Minumlah obat sesuai anjuran dokter, pada waktu yang tepat, dan dengan dosis yang benar. Jangan menghentikan obat sendiri meskipun merasa sudah lebih baik. Jika muncul efek samping seperti pusing berlebihan, segera konsultasikan ke dokter, bukan menghentikan obat tanpa arahan. Aktivitas fisik ringan juga sangat dianjurkan. Banyak lansia takut bergerak karena khawatir pusing atau jatuh. Padahal, justru dengan gerakan ringan yang teratur, keseimbangan tubuh bisa terjaga. Berjalan santai di pagi hari, senam lansia, atau peregangan sederhana membantu melancarkan peredaran darah dan memperkuat otot. Lakukan sesuai kemampuan tanpa memaksakan diri. Istirahat yang cukup tidak boleh dilupakan. Tidur yang berkualitas membantu otak dan tubuh memulihkan diri. Usahakan tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Ciptakan suasana kamar yang tenang, nyaman, dan tidak terlalu terang. Hindari kebiasaan begadang, karena kurang tidur membuat pusing lebih mudah muncul keesokan harinya. Kesehatan mental juga berpengaruh besar. Rasa cemas, kesepian, dan stres berkepanjangan dapat memicu pusing. Oleh karena itu, jaga hubungan sosial dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Berbincang, berbagi cerita, dan melakukan aktivitas yang menyenangkan dapat membantu menjaga pikiran tetap tenang. Hati yang tenang membantu tubuh tetap sehat. Bapak dan Ibu juga dianjurkan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, meskipun tidak merasa sakit. Pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol sangat penting untuk mendeteksi masalah sejak dini. Dengan mengetahui kondisi tubuh, pencegahan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat. Selain itu, pastikan lingkungan rumah aman. Gunakan alas kaki yang tidak licin, pastikan pencahayaan cukup, dan singkirkan benda-benda yang berpotensi menyebabkan tersandung. Lingkungan yang aman membantu lansia bergerak dengan lebih percaya diri, tanpa rasa takut, pusing, atau jatuh. Yang paling penting, Bapak dan Ibu harus mendengarkan tubuh sendiri. Jika pusing sering muncul, terasa berbeda dari biasanya, atau disertai gejala lain seperti lemah sebelah, pandangan kabur, atau nyeri dada, jangan menunda untuk mencari pertolongan medis. Penanganan cepat dapat mencegah kondisi yang lebih berbahaya. Ingatlah selalu, menjaga kesehatan di usia lanjut bukan tentang hidup dengan rasa takut, tetapi tentang hidup dengan kesadaran dan kepedulian pada diri sendiri. Dengan langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, Bapak dan Ibu dapat mengurangi risiko pusing, menjaga kemandirian, dan menikmati hari tua dengan lebih nyaman dan bermakna. Semoga pembahasan ini menjadi bekal berharga untuk menjalani hari-hari dengan tubuh yang lebih sehat dan pikiran yang lebih tenang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dari seluruh pembahasan tadi, satu hal penting yang perlu selalu diingat adalah jangan pernah mengabaikan sinyal dari tubuh. Pusing yang sering muncul, terasa semakin berat, atau disertai keluhan lain, bukanlah bagian normal dari proses menua yang harus diterima begitu saja. Jika Bapak atau Ibu mengalami pusing yang sering berulang pusing disertai pandangan kabur, bicara pelo, atau tubuh terasa lemah pusing yang membuat hampir jatuh, atau kehilangan keseimbangan pusing disertai nyeri dada, sesak napas, atau jantung berdebar tidak teratur, segeralah periksa ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Pemeriksaan sejak dini dapat membantu menemukan masalah lebih cepat dan mencegah kondisi yang lebih serius. Jangan menunggu sampai keluhan menjadi berat, karena waktu sangat berharga dalam menjaga kesehatan di usia lanjut. Bapak dan Ibu, menjaga kesehatan bukan berarti takut berlebihan, tetapi bentuk rasa sayang kepada diri sendiri dan keluarga. Dengan tubuh yang lebih sehat, kita bisa tetap beraktivitas, berkumpul bersama orang tercinta, dan menikmati masa tua dengan lebih tenang dan bermakna. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton
dan menyimak video dari Klinik Syifa. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat untuk selalu waspada dan peduli pada kesehatan. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan agar semakin banyak yang terbantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.